Kali ini kita akan membahas perihal pemeriksaan jantung pada kehamilan trimester kedua, di mana pada trimester kedua kita bisa melihat pola aliran darah dan struktur anatomi jantung dengan sangat jelas. Pemeriksaan pertama kita lakukan pada posisi longitudinal atau memanjang, di mana tergantung dari kondisi bayi, kita butuh kondisi bayi yang tenang. Di sini kita bisa melihat aliran darah dari aorta dan keseluruhan dari aliran jantung seperti ductus venosus, vena cava inferior, keseluruhan aliran darah yang masuk ke ventrikel dan bilik, atrium. Nah, di sini kita bisa melihat dan mengulas ini adalah aliran darah ductus venosus, vena cava inferior, arcus aorta. Ini adalah aorta descendent, aorta ascendent. Di sini adalah ventrikel kanan dan ventrikel kiri, dan 3 pembuluh darah percabangan yang menuju ke arah leher. Jadi ini adalah bagian dari leher atau bagian kranial. Ductus venosus sendiri membawa aliran darah yang bersih mengandung oksigen, merupakan shunting dari vena porta menuju vena cava inferior. Nah, di sini kita bisa melihat keseluruhan aliran darah jantung dengan sangat jelas, seolah-olah kita melakukan CT scan pada jantung bayi. Jadi ini adalah aorta descendens, kemudian aorta ascendens. Nah, kita bisa melihat secara simultan aliran jantung pada bayi. Nah, sekali lagi ini adalah ductus venosus, kemudian dari vena cava inferior masuk menuju ke ventrikel kiri. Nah, ini kita putar gambaran dari 4 ruang jantung. Ini adalah aorta ascendens, kemudian ini adalah aorta descendens. 3 pembuluh darah yang ke atas adalah vena jugularis, dan ada beberapa arteri lagi yang berfungsi untuk memberikan vaskularisi ke arah leher. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas aortic descendens, vena cava inferior, ductus venosus, ventrikel kiri, ventrikel kanan, di mana ventrikel kanan ini akan bercabang menuju ke percabangan arteri pulmonaris kanan dan kiri. Di sini kita bisa melihat bayi yang sedang minum. Nah, sementara dari tampilan lainnya kita tidak menemukan ada suatu kelainan pada anatomi yang lain. Nah, pemeriksaan kita kembali ke arah jantung. Di sini kita bisa melihat rongga jantung dibatasi oleh diafragma, jadi jantung berada dalam rongga dada. Nah, di sini kita bisa melihat ventrikel kanan, ventrikel kiri. Ventrikel kanan menuju ke pembuluh darah pulmoner. Nah, ventrikel kiri keluar menuju ke aorta. Dibatasi di sini adalah diafragma yang membagi antara rongga dada dan rongga perut. Pemeriksaan kemudian kita lihat dengan melihat 4 ruang jantung atau 4 chamber view. Ini adalah 3 vessel view.
Nah, kemudian kita kombinasi dengan pemeriksaan Doppler bersama-sama. Perlu kita atur kecepatan Doppler aliran darah agar bisa menghasilkan sinyal yang bagus. Karena aliran darah jantung ini aliran darah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi kita perlu mengatur kecepatan aliran darah. Nah, di sini kita bisa melihat main pulmonary artery atau cabang utama dari pembuluh darah paru-paru yang keluar dari ventrikel kanan. Sementara ini tengah adalah aorta dan ini adalah superior vena cava. Harusnya di sini bisa kita lihat trakea. Nah, ini adalah gambaran yang kita namakan three vessel view. Gambaran wajib yang harus selalu kita bisa tampilkan dari pemeriksaan jantung bayi. Nah, ini adalah trakea tadi, gambaran yang kecil. Nah, sekarang kita melihat 4 ruang jantung secara simultan dengan arus darah. Jantung terbagi menjadi 4 ruang yang kita namakan bilik, kanan kiri, serambi, kanan kiri. Serambi yang kita namakan sebagai atrium dan bilik kita namakan sebagai ventricle. Right ventricle, left ventricle, right atrium, left atrium, dan yang mengalir dari kanan ke kirinya adalah foramen ovale. Hanya terdapat pada masa janin di dalam kandungan. Karena begitu bayi ini lahir menangis, maka ini akan tertutup dengan segera. Nah, ini adalah tampilan dari 4 ruang jantung yang kita namakan four chamber view dengan sekat pemisah antar bilik atau ventricle yang utuh. Jadi sekat ini tidak boleh bolong atau ada shunting antara kiri ke kanan. Kas dari otot jantung kanan kita tandai dengan musculus papillaris yang hanya berada pada bagian kanan dari bilik. Ini yang kita namakan bagian dari apex atau puncak jantung. Nah, ini adalah bagian dari aortic descendants. Nah, di sini kita bisa lihat ruang-ruang jantung dengan sangat jelas. Di mana bila kita bisa melihat ruang jantung seperti ini, maka hampir 70% kelainan jantung bisa kita singkirkan.